Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Bapak-Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita, dan sebentar lagi insyaallah kita memasuki bulan Ramadan. Kita harus mempersiapkan diri, di mana bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini disebut dengan Syahrul Isti'dad, persiapan kita untuk menuju bulan Ramadan, di mana di bulan Rajab adalah salah satu bulan-bulan haram yang kita juga disunahkan untuk memperbanyak puasa, sebagaimana hadis Al-Bahili ketika seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan rambut acak-acakan, badan gak karuan, pakaiannya pun juga gak karuan. Kemudian Nabi bertanya, man anta, siapa kamu ini? Kok gak kenal saya? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, ana al-Bahili alladzi laqaitu ma'aka fi sanatil awal. Saya al-Bahili wahai Rasul, yang dulu sekitar setahun yang lalu bertemu dengan antum, bahasa kita begitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, ma yughayyiruka ya Bahili, wahai al-Bahili, apa yang menjadikan kamu berubah seperti ini? Ya Rasulullah, maka dia mengatakan, ma akaltu illa lailan mundu farraqtuka qabla sanah. Wahai Rasul, pertemuan saya dengan engkau setahun yang lalu benar-benar membangkitkan motivasi saya untuk ibadah, sehingga saya tidak pernah makan di siang hari. Setiap hari saya puasa, setiap hari puasa, ya. Sehingga seperti inilah keadaan saya sekarang. Maka Nabi mengatakan, lima adzabta nafsak, wahai al-Bahili, kenapa kamu mengadab dirimu sendiri? Nah, maka al-Bahili pun meminta petunjuk, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku apa yang harus aku lakukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sum fi syahris sabr, berpuasalah jika ingin berpuasa sebulan penuh, berpuasalah di bulan Ramadan, ya. Kemudian Al-Bahili mengatakan, ya Rasulullah, wa inna bi quwwah zidni, wahai Rasul, boleh ditambahkan, kalau cuma bulan Ramadan tak kurang ibadah saya. Maka Nabi mengatakan, sum yauman fi kulli syahrin, tambahannya adalah kamu berpuasa saja satu hari setiap bulan. Ya Rasulullah zidni, wahai Rasul, boleh ditambahin lagi, sum yaumaini fi syahrin, tambahannya adalah kamu berpuasa 2 hari setiap bulan. Kata Nabi, ya Rasulullah zidni, wahai Rasul, boleh ditambahin lagi, kurang cuman 2 hari sebulan, ya. Maka Nabi mengatakan, sum thalathata ayyamin fi syahrin,
berpuasalah 3 hari setiap bulan. Ini sebab hadis yang menjelaskan berpuasa 3 hari dalam sebulan, Pak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan lagi, wasum fi ashhuril haram, dan jika kamu ingin nambahin lagi, pengen lagi, berpuasalah di bulan-bulan haram. Nah, ini di mana bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Kemudian Nabi mengatakan wala tazid an dzalik, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kamu jangan nambahin lagi selain itu. Jadi 3 hari setiap bulan. Maka 3 hari setiap bulan ini tidak harus di tanggal 13, 14, 15, Pak. Ya. Jadi disunahkan di tanggal tersebut. Jika kemudian ada halangan, ada hari yang meragukan, misalkan contoh ketika di bulan Dzulhijjah tanggal 10 kita hari raya, 11 tasyrik, 12 tasyrik, 13 tasyrik. Gimana ini? Nah, maka 13 tidak berpuasa karena di situ ada larangan dan ada anjuran. Maka jika ada larangan dan anjuran berkumpul menjadi satu, larangan lebih didahulukan daripada anjuran. Berarti kapan kita menggantikan satunya lagi? Kapan saja boleh. Tanggal 16 juga boleh, 17 juga boleh. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, ya, muqaddimah kita pada pertemuan kali ini yang menjelaskan tentang bulan haram, di mana kita sudah sangat mendekati bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu. Baik, kita akan lanjutkan di halaman 127 tentang penafsiran la ilaha illallah, di mana kalimat la ilaha illallah ini bukan hanya sekedar simbol, bukan sekedar ucapan, namun ia memiliki konsekuensi dan tuntutan. Ia membutuhkan bukti bahwa ucapan kita ini adalah benar, karena keimanan bukan hanya bersifat lisan, namun keimanan juga bersifat qaulan, ucapan. Keimanan juga bersifat amalan. Keimanan juga bersifat i'tiqadan, keyakinan. Ya. Dan 3 hal itu harus terkumpul dalam keimanan. Ya, ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Pun sebaliknya, ada ucapan yang menjurus pada kekafiran, ada perbuatan yang menjurus pada kekafiran, maka kedua hal ini terkadang dilakukan oleh seorang yang beriman kepada Allah, dan itu nanti akan diampuni Allah SWT ketika dia bertaubat. Namun ketika yang menyimpang adalah i'tiqad dan keyakinan, maka rusaklah keimanannya benar-benar. Diawali dengan firman Allah, potongan firman Allah, wa idz qala Ibrahimu, dan ketika Nabi Ibrahim berkata. Subhanallah, banyak sekali nama Nabi Ibrahim disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti beliau alaihi salam, ya. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Di mana Ibrahim adalah seorang yang lurus agamanya, jiwanya lurus. Syakiran li an'umi. Ini luar biasa, Pak. Kenapa Nabi Ibrahim itu dikatakan lurus? Ternyata Allah menyebutkan syakiran li an'umi, karena Nabi Ibrahim adalah seorang yang paling pandai bersyukur. Maka jika kita ingin menjadi seorang yang lurus, hendaklah kita pandai bersyukur. Sehingga para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an, ketika terjadi musibah, saking pengennya jadi orang yang paling lurus atau mengikuti orang yang lurus,
ketika terjadi musibah untuk dirinya maksudnya Pak, ucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Artinya apa? Cuman begini, alhamdulillah, musibahnya cuman begini. Coba kalau lebih berat daripada ini, bersyukur saking pengen jadi orang yang lurus. Tapi bukan untuk orang lain. Orang lain jatuh bludak, alhamdulillah, bukan. Untuk kita. Jadi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Ijtabahu, sehingga dengan syukur yang senantiasa dipanjatkan itu Allah pun memilih beliau. Dipilih Pak. Kalau ingin jadi orang pilihan Allah, pandailah kita bersyukur. Ini long target syaitan saja menghilangkan syukur dari kita kok. Target setan itu Pak. Buktinya dalam surah Al-A'raf, ya thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Ya Allah, aku akan datangi hamba-hambamu itu dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Didatangi siapa? Syaitan. Jika syaitan sudah menyerang dan serangannya itu ya masuk, apa yang terjadi? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Maka engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Subhanallah. Ini target saya. Makanya ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam beliau pandai bersyukur, maka beliau dijadikan sebagai panutan, dijadikan sebagai contoh, ya, orang yang lurus, ya. Wa atainahu fid dunya hasanah. Akibat syukur apa? Allah berikan kebaikan-kebaikan di dunia, ya, kehidupan yang penuh dengan ketenangan. Kemudian di dalam kehidupan akhirat diangkat derajatnya. Ayat selanjutnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nah, baru di situ. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya engkau mengikuti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kemudian Nabi Ibrahim dijadikan sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, imam bagi orang yang hanif atau lurus dan tidak menyekutukan Allah. Jadi makna hanif, ya, agama hanif itu adalah agama yang lurus, yang tidak mensekutukan Allah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam juga merupakan nabi yang paling mulia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bapak beliau bernama Azar sebagaimana dalam surah Al-An'am, wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha. Ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya yang bernama Azar, "Pak, kenapa sih Bapak jadiin berhala ini sebagai Tuhan?" Nah, ini Pak, pertanyaan seorang anak kepada bapak, ya. Ini pelajaran. Artinya kita jangan ketika bertanya jangan kepada orang yang lebih tua, misalkan jangan bertanya dengan hal yang dengan intonasi yang mengajak perdebatan. Bentuknya pertanyaan, "Pak, kenapa sih Bapak jadiin berhala itu sebagai Tuhan, Pak? Apa alasannya, Pak?" Nah, itu dia. Kemudian innani bara'un, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya aku berlepas diri. Bara' itu adalah ya sifat musyabbahah. Apa itu sifat musyabbahah itu? Sifat musyabbahah itu sifat yang menjelaskan pelaku, ya, atau seperti subjek. Itu seorang yang berlepas diri, dari asal kata al-bara'ah. Firman yang berarti innani bara'un
mimma ta'budun, itu aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah, semakna dengan tiada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Berlepas diri kita ini harus diucapkan. Bukan kemudian ucapannya ridho kepada orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memang membutuhkan gaya bahasa yang baik dan benar, yang mudah difahami oleh orang lain. Ya, ketika seorang menjelaskan tentang keyakinannya, maka kita harus faham. Itulah keyakinan. Dan bukan bermaksud ketika menjelaskan keyakinannya itu menyalahkan orang lain atau mengajak orang lain bermusuhan. Ya, artinya ini akidah saya berlepas diri dari itu. Ya, kalau Anda melakukan itu ya silahkan, tapi saya dan orang-orang yang sepaham dengan saya tidak melakukan ini, misalkan seperti itu. Ini adalah suatu ucapan ya untuk berlepas diri dengan hal-hal yang diyakini tidak benar, ya. Sehingga hari ini luar biasa itu, Pak. Ya, fitnah yang terjadi, hidup di zaman fitnah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitnah, akan terjadi fitnah. Bagaimana tidak? Ya, bagaimana tidak? Contoh saja misalkan nih, masalah wayang dianggap lebih penting daripada memberantas korupsi. Nah, ada suaranya lagi. Nah, mana ini? Yang merugikan rakyat tidak dibahas, tapi yang hanya yang dianggap bukan yang dianggap itu merugikan, padahal di mana sisi kerugiannya. Jika ada satu ucapan, akan datang zaman laporan nanti, seorang yang menyampaikan bahwasanya zina itu haram, maka para pezina melaporkan bahwa apa yang dilakukan diharamkan. Seorang menyampaikan khamr itu haram, akan dilaporkan, khamr kok haram gimana ya? Nah, padahal khamr haram ini menurut akidah Islam, ya. Perkara ada umat yang kemudian ada agama yang menghalalkan, itu urusan mereka. Islam melarang umatnya untuk itu. Ini, Pak. Dan inilah yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menegakkan tauhid itu tidak mudah. Selalu ada tantangan di segala waktu dan zaman, itu pasti ada. Alladzi fatani, yang menjadikanku, yaitu menciptakan saya dalam keadaan fitrahnya manusia, Pak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Artinya dia lurus kepada Allah, suci keinginannya, ya, karena mereka baru keluar daripada alam dzurriyah. Di mana alam dzurriyah itu disebutkan di dalam surah Al-A'raf, ya, di dalam ayat 173 kalau tidak salah itu, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Wa idz akhadha rabbuka, ketika Allah telah mengambil perjanjian kepada anak-anak Adam, Bani Adam, keturunan Nabi Adam alaihissalam, ketika di alam roh mereka. Bapak ini ketika dulu di alam roh ini, kita ini sudah bersyahadat, Pak. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum, apakah kalian bersaksi bahwa aku, kata Allah, adalah Tuhan kalian? Maka mereka menjawab, syahidna, ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Ya.
antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Maka Allah pun mengingatkan mereka, ingat kalian sudah berjanji, sudah bersyahadat, jangan sampai kemudian di hari kiamat nanti kalian mengatakan, ya Allah kami lupa. Nah ini kan, ya, subhanallah. Makanya di dalam Islam ini bukan main-main Pak, ini luar biasa. Ya, sampai di dalam surat Al-Hijr ayat 3 disebutkan, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Sampai mereka berandai-andai, orang-orang kafir berandai-andai, seandainya kehidupan kami itu seperti kehidupan orang-orang Islam. Subhanallah. Maka di situ akan ya, menjadi satu bukti bahwa Islam itu memiliki satu keharmonisan, satu petunjuk, ya, tata laksana yang tidak ada di dalam agama-agama yang lain. Seorang ahli agama pasti akan bisa menilai, ya. Yang luar biasa lagi, ada seorang sahabat yang masuk Islam itu melalui tabi'in, Pak. Siapa itu, Pak? Yang sahabat tuh masuk Islam melalui tabi'in, yaitu Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau berusaha menghasut Raja Najazi, ya, untuk memusuhi orang-orang Islam, maka Raja Najazi nanya, mau ngapain lagi kamu kesini wahai Amr? Wahai Tuan Raja, saya ingin menyampaikan bahwasanya mereka ini telah keluar dari agama mereka. Wahai Amr, kata Najazi, kenapa kamu tidak mengikuti Muhammad itu? Memang kenapa wahai Raja? Dia itu berada di atas kebenaran, dia benar-benar seorang nabi. Kenapa kamu tidak beriman kepadanya? Dinasihatin. Begitukah wahai Tuan Raja? Iya begitu. Dari mana Anda tahu? Di dalam kitab-kitab yang saya baca itu jelas bahwa sifat yang ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sifat seorang nabi. Kembalilah kamu. Maka kembalilah. Dia segera bersamaan dengan Khalid bin Walid, ya, masuk Islam. Ya, subhanallah Pak. Seorang siapa namanya? Sahabat masuk Islamnya melalui seorang tabi'in. Kenapa Najazi disebut tabi'in? Karena enggak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum ada video call Pak zaman itu Pak. Mungkin kalau sudah ada video call ini, ya sudah ini bisa disebut sahabat. Jadi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, maka kedua orang tuanya lah peran kita ini Pak, yang akan menyebabkan dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Kedua orang tuanya. Mungkin kita tidak mengajarkan kepada mereka, nak kamu jadilah orang Yahudi, nak jadilah kamu orang Nasrani. Enggak. Nak jadilah kamu orang, kita akan mengatakan, nak jadilah kamu orang Islam yang tangguh. Pasti begitu semua orang tua. Namun perbuatannya yang dicontohkan adalah perbuatan orang-orang di luar Islam, ya, maka anak pun akan mengikuti. Mereka terbiasa misalkan, ya, tidak mereka terbiasa untuk tidak membaca Al-Quran misalkan. Nah, ini hati-hati Pak bicara itu. Ini bisa masuk bui kalau salah bicara gitu. Nah, berkaitan dengan kita ya. Nah, mungkin satu saat yang dipermasalahkan tentang musik ini gimana. Yes, subhanallah. Ya, seperti itulah. Padahal kita tidak pernah, orang-orang Islam tidak pernah melaporkan, ya, orang-orang yang mohon maaf memakan daging babi.
Kenapa? Karena kita tahu itu keyakinan, menurut keyakinan mereka boleh. Tapi kalau kita ditanya orang-orang Islam boleh nggak makan itu, nggak boleh kita bilang. Kenapa? Karena dalam akidah kita nggak boleh. Nah ini Pak, luar biasa ya. Jadi Allah menciptakan dalam keadaan fitrah. Benar Allah berfirman, alalahul khalq wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah bahwasanya Allah SWT memiliki al-khalqu, makhluk. Allah memiliki makhluk. Jadi al di sini artinya keseluruhan. Ya, menurut ahli bahasa, ahli tafsir, bahwa al-khalqu artinya seperti alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu, segala puji, semua pujian itu adalah milik Allah. Ya, tidak ada pujian yang diberikan melainkan semuanya itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitupun al-khalqu, makhluk. Tidak ada makhluk satu pun sekecil apapun ya, tersembunyi dimanapun juga, melainkan semuanya itu adalah makhluk Allah, termasuk Dajjal, Pak. Dajjal ini juga makhluk Allah. Dajjal diciptakan Allah SWT memang untuk menjadi ujian ya. Ya, Juj Ma'juj nanti akan keluar. Kabarnya Juj Ma'juj sudah keluar Pak ini Pak. Hati-hati kita. Ya. Mungkin sudah di Jakarta. Bahaya ini, subhanallah. Memang seperti itulah. Tanda-tanda akhir zaman itu kian tampak. Wal amr, dan Allah memiliki perintah, ya, syariah. Al-Quran, As-Sunnah, nah, ini adalah al-amr. Yang luar biasa ayat ini diakhiri tabarakallahu rabbul alamin, maha berkah Allah, Rabb semesta alam. Artinya apa? Jika kita ingin mendapatkan keberkahan itu, hendaklah kita mentadabburi makhluk-makhluk Allah SWT dan menaati perintah-perintah Allah SWT. Ayat ini menjelaskan bahwa menciptakan dan memerintah hanya hak penuh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, baik perintah yang berhubungan dengan alam semesta atau syariat. Ada perintah yang berhubungan dengan alam semesta. Jadi ada dua macam perintah. Perintah terhadap alam semesta, satu. Yang kedua, perintah syariah. Perintah terhadap alam semesta itu apa? Siang dan malam berjalan beriringan, Pak. Ya, tidak saling mendahului, subhanallah. Bayangkan jika saling mendahului. Ini luar biasa. Sehingga Allah menyebutkan dalam Quran wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang maka Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Dengan bintang, Pak. Karena bintang itu akan terbaca ya, oleh waktu. Sehingga kalau zaman dulu di kampung, mungkin sekarang tidak tahu masih ada atau enggak, para petani itu sudah sibuk. Oh, sudah ada bintang itu, maka mereka segera mencari benih-benih padi. Oh, ada bintang itu, mereka selalu mencari benih kedelai dan lain-lain. Subhanallah, ini kehidupan kita di kampung. Ternyata orang-orang kampung sudah mewarisi itu dari orang tuanya. Ya. Maka dengan bintang tersebut mereka akan bisa melihat kebiasaan apa yang akan terjadi. Makanya waktu sholat ini dijadikan sebagai waktu yang abadi, itu berdasarkan dengan waktu-waktu yang sudah dihitung ya secara falakiyah. Sayahdin, dia memberikan petunjuk kepadaku. Artinya dialah Allah yang menunjukkan ke jalan yang benar dan yang memberi taufik kepadanya. Jadi di sini disebutkan dua jenis petunjuk. Petunjuk yang pertama, petunjuk
jalan yang disebut dengan hidayah al-bayan atau hidayatul irsyad. Ya. Kita mendengar pengajian, ya, kemudian kita membaca buku, ya. Kita bertanya kepada orang-orang yang lebih paham, maka ini hidayatul bayan, hidayah al-bayan atau hidayah al-irsyad. Kenapa disebut demikian? Karena dia mendapatkan penjelasan. Jenis yang kedua, petunjuk atau hidayah yang lebih tinggi yang disebut dengan taufik. Ya. Apa itu hidayah taufik? Hidayah taufik adalah petunjuk yang Allah berikan kepada seseorang sehingga dia melaksanakan amalan yang dia tahu tersebut. Ya. Seorang mengetahui tentang pentingnya khusyuk di dalam sholat, ya. Kemudian dia bertanya bagaimana cara khusyuk, maka ini adalah bagian daripada hidayah al-bayan. Kemudian setelah itu dia begitu dalam waktu sholat dia berusaha untuk khusyuk dengan cara yang ditunjukkan, maka ini dia mendapatkan taufik karena dia berusaha untuk melaksanakannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, innallaha idza ahabba rajulan, Allah ketika mencintai seseorang, ya, ista'malahu. Ya, ini harus sering saya baca. Ketika mencintai seseorang maka Allah beristimal dengannya. Qalu, para sahabat bertanya, kaifa yasta'milu ya Rasulullah? Bagaimana cara istimal Allah itu kepada hambanya wahai Rasul? Qal, maka Nabi menjawab, yuwafiquhu bi amalin sholih. Maka Allah akan memberikan taufik untuk melakukan amal soleh kepadanya sehingga dia mudah melakukan amal-amal soleh itu. Kalau kita mudah melakukan kebaikan, Bapak Ibu sekalian, itu insya Allah tanda bahwa Allah memberikan taufik kepada kita. Dan ketika kita ini sulit melakukan amal-amal soleh, waktu sudah ada tapi selalu beralasan, alasan lain ada, sehingga kita tidak pernah mampu melakukannya kebaikan tersebut, ya, maka berhati-hatilah, jangan-jangan Allah tidak menghendaki kebaikan untuk kita, sehingga taufik tersebut tidak diberikan, ya. Hari ini saja misalkan, maka berbahagialah Bapak Ibu sekalian yang bangun sebelum subuh dan sempat sholat tahajud. Ini bagian dari taufik, bagian dari taufik. Karena banyak diantara orang-orang yang tidak mampu untuk itu, ya. Karena sesungguhnya mereka yang mampu bangkit ya sebelum subuh dan mengisi waktunya dengan ibadah, maka Allah telah menunjuk, ya. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan kebaikan kepadanya. Seperti itu. Ini sunahkan ketika kita bangun sebelum subuh itu, sunahnya apa? Kita, ya, membaca doa, kemudian kita wudu, ya, berbenah. Bukan HP. Tidak ada sunahnya bangun tidur langsung pegang HP. Nyetatus dulu, habis status tidur lagi. Subhanallah. Sayahdin. Wa ja'alaha, dan Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan kalimat tauhid itu, menjadikan yaitu baro'ah, membebaskan diri dari penyembahan selain Allah. Kalimat tauhid adalah pembebas dari kesyirikan, ya, pembebas daripada rusaknya keimanan, pembebas dari neraka. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kehidupannya mengucapkan la ilaha illallah, maka masuk surga. Subhanallah. Jadi kembali bahwa kalimat tauhid adalah pembebas. Kalimatun baqiyatun fi aqibihi, kalimat yang kekal pada keturunannya, artinya bagi anak keturunannya.
Bapak Ibu sekalian, jika kita ingin mewariskan kepada anak kita, jangan hanya sekedar harta. Apakah tidak penting? Penting juga sih Pak, mewariskan harta. Tapi ada yang lebih penting. Apa itu? Kalimat tauhid kita wariskan kepada anak-anak kita. Kesolehan ya yang kita wariskan kepada anak-anak kita. Contoh di dalam surah Al-Kahfi, kalau kita sering membaca Al-Kahfi pasti sudah setengah hafal. Bapak setengah hafal enggak surah Al-Kahfi? Oh enggak, seperapat mungkin Pak ya. Ya. Jadi dalam surah Al-Kahfi itu ada ayat yang berbunyi seperti ini. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahumā وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Jadi ayat menjelaskan tentang anak yatim yang dijaga ya hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dijaga hartanya. Kenapa? Wa kana abuhuma sholihan, karena bapak dari kedua anak tersebut adalah orang yang soleh. Dijaga anaknya oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun bapaknya sudah meninggal. Yang jaga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Soleh. Kenapa? Mewariskan ketauhidan kepada anak-anaknya, Pak. Ini jangan khawatir kita. Mungkin kita pernah mendengar kisah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau hendak meninggal dunia, kemudian teman-temannya ingin nyumbang, menyarankan supaya mengambil sebagian harta istana untuk anak-anak beliau. Tidak, kata Umar. Bagaimana kalau nanti susah wahai Amirul Mukminin? Tidak, insya Allah tidak susah. Yakinkah Anda bahwa anak Anda tidak susah? Yakin. Bagaimana mungkin sementara tidak Anda tinggalkan harta untuk mereka? Kata Umar bin Abdul Aziz, karena saya telah meninggalkan ketakwaan untuk mereka. Subhanallah. Bukankah Allah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi dari segala permasalahannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah juga akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupkannya. Innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah yang akan menyelesaikan urusan-urusannya. Qad ja'ala likulli syai'in qadara. Maka Allah menjadikan suatu ketetapan pada segala sesuatu. Ini yang saya tinggalkan untuk mereka, kata Umar bin Abdul Aziz. Maka subhanallah, Pak. 17 anaknya Umar bin Abdul Aziz. Mesti nanya, itu istrinya berapa? Yang dibahas anaknya, Pak, bukan istrinya. Jadi ternyata para ahli sejarah, Syekh sebenarnya penulis daripada kisah ini menyatakan bahwa para ahli sejarah mencatat tidak ada anak-anak Umar bin Abdul Aziz yang hidup keleleran dalam keadaan miskin, tidak ada, Pak. Subhanallah. Nah, ini kalimat yang perlu kita wariskan kepada anak-anak kita. Kemudian la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada kalimat tauhid. Artinya kembali kepada kalimat tauhid dan meninggalkan kemusyrikan dan meninggal dalam keadaan bertauhid pula, Pak. Ini ketauhidan luar biasa. Lihat, kalau kita membahas masalah sejarah,
pasti kita akan menjumpai sejarah jahiliyah, sejarah Nabi, sejarah jahiliyah sebagai pembanding kenapa kemerosotan terjadi. Ya, sampai-sampai Syekh Abdul Hasan An-Nadwi beliau mengatakan di dalam Madza Khasirul Alamun bin Khitadil Muslimin. Ini luar biasa, Pak. Satu kitab yang ringkas yang ditulis oleh Syekh Abdul Hasan An-Nadwi, dan kitab itu pernah mendapatkan apresiasi yang sangat besar dari Universitas Al-Azhar Kairo. Ya, kalau kita terjemahkan artinya adalah kerugian dunia akibat kemunduran kaum muslimin. Mundurnya kaum muslimin bukan hanya menyebabkan kerugian secara internal, namun kemunduran kaum muslimin menyebabkan kerugian seluruh dunia. Sebaliknya kita lihat, ketika Islam belum ada, bisa dikatakan ya Arab itu dalam keadaan, atau dunia umumnya khususnya Arab pada zaman itu adalah keadaan yang sangat memprihatinkan. Satu kondisi di puncak krisis. Dari mana krisis itu berasal? Pertama, dari krisis akidah, krisis ketauhidan, merembet pada krisis politik. Riba merajalela di mana-mana. Ya, kekuasaan menjadi bahan perebutan. Ada dua imperium besar pada zaman itu, Romawi dan Persia. Mereka saling berebut kekuasaan, rakyatlah yang menjadi korban. Ekonomi pun semakin melemah. Politik tidak karuan. Ya, karya-karya besar orang tidak dihargai. Mereka yang mampu maju adalah orang yang tega untuk memakan darah daging daripada teman-teman sendiri. Mereka akan maju. Itulah kondisi jahiliyah pada saat itu, Pak. Subhanallah. Kemudian turunlah Islam. Apa yang terjadi? Bagaikan cahaya. Ketika Islam pertama kali masuk ke Madinah, siapa yang bawa? Mus'ab bin Umair. Siapa yang menyambut kedatangan Mus'ab bin Umair ketika beliau duduk berdakwah? Maka datang seorang yang bernama Sa'ad bin Ubadah, seorang sosok pimpinan tertinggi kota Madinah yang namanya Yasrib pada waktu itu. Ketika melihat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, maka dia pun datang dengan menghunuskan pedang kepada Mus'ab bin Umair. Maka Mus'ab pun mengatakan, "Wahai Sa'ad, engkau adalah saudaraku. Turunkanlah senjatamu. Tidakkah kita bisa berbicara dari hati ke hati? Jika engkau senang dengan apa yang aku sampaikan setelah ini, masuklah ke dalam Islam. Jika engkau tidak senang dengan apa yang aku sampaikan, silahkan bunuh aku dan semua orang yang bersamaku." Subhanallah. Apa kata Sa'ad? Ketika masuk Islam, dia cerita, sejak saya kecil sampai saya dewasa dan dinobatkan menjadi pimpinan Yasrib pada waktu itu, saya belum pernah mendengar ucapan yang seindah itu. Islam, Pak. Subhanallah. Sesuai dengan artinya, selamat, yang membawa keselamatan untuk manusia. Nah, ini makanya la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Kul, katakanlah, yang mendapatkan seruan di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membantah ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa dibantah? Biasa kalau dalam perdebatan itu kan seperti itu, Pak. Banyak sebetulnya yang diakui ahli kitab, karena di dalam kitab yang dianggap mereka belum jelas itu, kemudian ketika ayat Al-Quran turun itu menjadi lebih jelas. Dan Al-Quran mengandung mukjizat yang luar biasa. Dan orang-orang berpendidikan di zaman itu mereka akan tahu bahwa itu adalah mukjizat. Para ahli bahasa mereka akan tahu. Ahli sejarah mereka akan tahu.
Orang yang ahli melancong kemana-mana, mereka akan tahu karena apa yang disebutkan dalam Al-Quran sebagaimana yang mereka lihat. Makanya disebutkan, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Apakah mereka tidak berusaha untuk keliling dunia dan melihat akibat perbuatan orang-orang yang zalim? Mereka merasakan, melihat itu, Pak. Kemudian ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Ini ajakan kepada ahli kitab, ya. Ta'alau ila kalimatin sawa'in. Ayo kita diskusi, kemudian kita samakan visi misi kita. Jadi bukan untuk mengajak bermusuhan, Pak, untuk menyamakan visi dan misi. Artinya siapa yang kalian sembah dan siapa yang saya sembah? Ternyata Allah SWT sama, ternyata disembah. Dan di zaman itu pun juga sama. Ahli kitab menyembah Allah, orang Islam menyembah Allah. Namun bedanya di mana? Orang Islam mengesahkan Allah, menyembah satu Tuhan. Ahli kitab, ya, mereka menyembah lebih dari satu Tuhan. Nah, itu kan bedanya di situ. Wala tattakhidhu wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Ini larangan dalam Islam. Tidak boleh menjadikan salah seorang di antara arbab ataupun ulamanya itu sebagai Tuhan selain Allah. Bagaimana makna ayat ini? Menjadikan ulamanya, rahibnya, ya, itu sebagai Tuhan selain Allah. Bagaimana caranya, Pak? Apakah mereka bersujud di hadapan mereka? Oh, saya menyembah ulama saya dulu. Apakah seperti itu? Ya, bisa jadi. Bisa jadi. Tapi makna di sini bukan seperti itu maksudnya. Makna di sini adalah menjadikan Tuhan di antara mereka adalah menaati ulama-ulama mereka sebagaimana menaati Tuhan. Ya, ketika ulama sudah mengatakan apa, maka itu hukumnya dianggap sama dengan kitab suci. Sebagaimana yang tersebut di dalam surah At-Taubah, nah, itu disebutkan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Ya. Jadi wahai orang-orang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari ahbar, ulama dari ahli kitab itu, apa yang dilakukan mereka? Ya, la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Mereka akan memakan harta manusia dengan cara yang tidak benar. Satu. Yang kedua, wa yasudduna an sabilillah. Mereka akan menghalangi manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Memalsukan makna-makna kitab itu dan menganggap itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Fa in tawallau, jika mereka berpaling, yaitu berpaling dari mengajak menerima Islam, ya, faqulu syhadu, maka katakanlah isyhadu, saksikanlah oleh kalian bi anna muslimun, bahwasanya saya muslim, ya. Jadi di sini bukan mengajak ini, Pak. Bukan mengajak bertarung, diskusi, ya. Bukan kemudian ketika setelah diskusi siapa di antara kita yang kalah masuk penjara, saya laporkan nanti, bukan seperti itu. Ya, sudah terbiasa jika diskusi itu dilakukan. Ujungnya kan faqulu syahadu bi anna muslimun. Jika kalian enggak mau mengikuti ajakan, ya sudah, tidak masalah. Saksikan saja saya tetap berpegang teguh dengan keimanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pesan langsung dari Allah, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha, ila akhirnya. Tidak ada paksaan dalam masuki agama Islam ini. Kamu harus masuk Islam, tidak ada. Adanya adalah ikhtiar, pilihan, ya, ketika Islam. Tapi kenapa orang-orang
jahiliyah mereka ya, seperti orang kebakaran ketika orang-orang masuk Islam. Kan unik, Pak. Aneh mereka ini. Mereka menyiksa orang-orang masuk Islam. Ya, orang yang masuk Islam itu disiksa, ditakut-takutin dengan keislaman mereka. Ya, padahal Islam nggak pernah ngancam, awas kamu kalau nggak masuk Islam pokoknya begini, dan tidak ada seperti itu. Ya. Jadi inilah Bapak sekalian terkait dengan tauhid, di mana tauhid ini adalah bagian dari kalimat yang diwariskan oleh para nabi. Maka beruntunglah ketika kita memiliki ketauhidan ini, di mana tauhidan ini harus memiliki 3 unsur. Tauhid unsur secara qauli yang kita ucapkan, dalam artian segala yang kita ucapkan adalah kebaikan dan tidak mengandung kesyirikan maupun kekafiran. Tauhid yang bersifat amali, perbuatan, masuk ke dalamnya adalah akhlak-akhlak mulia, kejujuran, kebaikan dalam bermuamalah, menghargai dan menghormati orang lain. Ya, ini adalah bagian daripada tauhid. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk itu. Yang itu adalah tauhid secara i'tiqadi. Ya. Apa itu? Keyakinan, dan ini inti daripada tauhid. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala bahwa tauhid adalah sumber daripada kebaikan. Ya. Sehingga seorang yang belajar tauhid, dia akan terbentuk karakternya dengan tauhid itu. Akan terbentuk karakternya, Pak. Akan tampak nanti. Walaupun di awal-awal belum tampak, nanti akan tampak. Semakin lama akan semakin tampak karakternya. Dengan syarat dia istiqomah dengan ketauhidannya itu. Termasuk musuh-musuh tauhid adalah hasad, dendam, dengki, iri. Nah, ini musuh-musuh tauhid. Bagaimana mungkin kita mengatakan diri kita mempelajari tauhid sementara ya hasad, dengki, dendam itu masih bercokol di dalam hati? Tidak mungkin itu. Kenapa? Karena ya suatu keburukan tidak akan bersatu dengan kebaikan. Kata Imam Ibnu Qayyim, jika seandainya keburukan itu bersatu dengan kebaikan, pasti kebaikan itu akan dikalahkan oleh keburukan tersebut. Contoh, ya, ada minuman, ya, 1 teko, bagus, halal, nikmat, tapi ketika mohon maaf ada kotoran cecek, Pak, cuman segini, plung masuk, mau nggak Bapak minum? Kecil aja, cuman kecil aja nggak apa-apa. Apakah begitu kita? Tidak. Ya. Kotoran itu akan mendominasi apa yang bagus tersebut. Maka kita jaga diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Dengan apa? Kembali tauhid. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa ini, Pak, ya. Silakan jika ada ya yang ingin disampaikan boleh, Pak.